Halo, jumpa lagi dengan aku, Susan. Dan saat ini aku mau cerita tentang gimana sih caranya biar kita bisa ikhlas. Ikhlas kehilangan orang yang kita kasihi ketika beliau meninggal dunia. Awalnya itu gak mudah, saudara. Karena jujur aku nih sangat dekat dengan papaku. Jadi waktu beliau meninggal itu sebenarnya adalah hantaman terbesar untuk aku gitu. Sampai aku sakit lagi gara-gara merasa depresi yang sangat-sangat berat ya. Wajar lah ya sebagai seorang anak pertama terus cewek umur kepala 3, belum married, belum pernah punya pacar gitu. Jadi ada rasa kekhawatiran sendiri di dalam hati aku, kalau nggak ada papa tuh gimana, sedangkan ibuku sudah meninggal waktu aku umur 16 tahun. Jadi waktu papa mau meninggal itu sebenarnya Tuhan sudah kuatkan saya, Tuhan sudah kasih kayak ngerasa gitu, kasih sense ke aku kalau papa itu mau diambil. 10 hari sebelum sebelumnya itu beberapa bulan sebelumnya papa aku tuh kecelakaan, kena tabrak lari. Dan waktu itu tuh sebenarnya aku sempat shock, marah tapi campur sedih, shock juga iya, karena papaku dalam kondisi hampir mati karena ditabrak oleh sepeda motor. Dan aku sendiri juga waktu itu lagi recovery dari sakit. Aku begitu dengar papaku kecelakaan itu langsung rasanya itu udah lemas banget. Aku marah sama Tuhan, kenapa sih Tuhan gitu loh, aku udah gak punya ibu, aku kena kayak gini, aku sendirian gitu, aku sendirian dan aku nih lagi sakit juga gitu. Jadi waktu itu aku dengan kekuatan yang saya punya, saya bawa papaku ke UGD, ke puskesmas dulu pertama ya, karena memang waktu itu saya pikir kalau pakai jam puskesmas harus ada surat tujuan di puskesmas dulu. Dan itu jalannya becak itu sampai ke puskesmas tuh kayak siput bener gitu. Jadi papaku udah berdarah-darah di kepalanya ini, dan aku harus sendirian ngadepi itu. Aku tuh bener-bener kayak, Tuhan itu jangan tinggalin aku dong gitu loh, aku tuh sendirian. Sampai aku lihat papaku udah kayak kehilangan kesadaran itu, karena kan kebentur ya, kepalanya kebentur ke aspal. Mana becaknya itu jalannya pelan-pelan gitu. Terus waktu itu aku tuh kan nggak bisa telat makan, tapi aku lupa bawa makanan aku tuh di rumah, dan aku nggak bisa jajan di luar. Sedangkan papaku tuh harus dibawa ke rumah sakit, dan jarak dari puskesmas ke rumah sakit itu naik becak itu lagi, itu benar-benar kayak nggak ada waktu lagi udah. Jadi aku tuh kayak dilema gitu loh, aku harus selamatin diriku. Kalau aku misalnya nggak makan, aku bisa pingsan, atau aku selamatin papaku. Aku udah nggak bisa mikir lagi, saudara. Waktu itu aku akhirnya ya udah, dokter bilang ini harus segera dibawa ke rumah sakit. Aku akhirnya dengan kekuatan yang aku miliki, sedikit kekuatan itu, aku akhirnya udah aku langsung antar papaku ke UGD. Dari UGD aku lari aku cari becak untuk bawa aku pulang ke rumah makan. Dan ketika udah selesai makan, aku naik becak lagi balik ke UGD. Aku cuma titip sama tukang becak itu. Untungnya tukang becaknya mau menunggu itu selama kurang lebih 1 jaman. Dan papaku udah di UGD, udah untungnya sih nggak apa-apa ya. Dan itu adalah shock terapi pertama aku untuk papaku. Selang beberapa waktu udah nggak ada masalah ya, kami udah normal lagi, udah senang-senang lagi gitu. Datanglah masalah berikutnya, papaku udah mulai ngeluh sesak napas dan nggak bisa kencing, harus di kateter. Itu udah aku akhirnya ya udah, dengan sabarnya ya aku harus ngerawat papaku, dan aku kan nggak mau kehilangan papa gitu. Sampai akhirnya papaku sakit dan harus harus minum obat TB selama kurang lebih 2 tahun.
dan dokter di Blora udah nggak bisa sembuhin lagi, harus ke Semarang. Dan itu aku juga bawa papaku untuk ke Semarang, ngurus semuanya dari BPJS, dari transport, dari mobil, semua harus BPA. Dan aku juga harus urus diri aku sendiri juga, karena waktu itu kan makanku masih susah ya, masih nggak bisa makan di luar. Jadi waktu itu bener-bener struggle banget itu loh, antara aku harus saling menjaga anak papaku dan aku harus jaga diriku sendiri juga dengan kondisi yang lemah. Dan aku hidup dengan agorafobia itu bener-bener kerasa kayak aku kayak harus mandiri gitu, harus kuat untuk papaku. Papaku dibawa kemana-mana, ke Solo, ke Semarang, kita charter mobil, kita pinjam mobil saudaraku, terus terakhir kita naik travel sendiri. Dan ongkos untuk bawa papa berobat ke Semarang itu pun Tuhan sediakan lewat saya menang lomba blog. Karena biasanya saya kalau ikut lomba-lomba gitu nggak hadiahnya nggak duit, tapi ini benar-benar hadiahnya uang, dan aku bisa bawa papaku untuk ke Semarang. Jadi Tuhan itu sebenarnya sudah siapkan semuanya. Dan ketika papaku di Semarang sudah CT scan, parunya udah, terus sudah lengkap semua. Seringkali kita harus rutin berobat ke dokter 1 bulan sekali. Dan rencananya sih mau check up lagi ke Semarang 6 bulan sekali kan. Check up kedua, check up ketiga papaku kumat. Dan udah nggak ada waktu ke Semarang lagi, tapi berobatnya di Blora. Waktu itu papa 10 hari sebelum papaku meninggal, aku sudah dikasih mimpi. Aku mimpi papaku meninggal, dan itu benar-benar merasa mimpi yang sangat menyedihkan buat aku. Aku di mimpi itu benar-benar kayak leta gitu loh. Jadi jalan tuh kayak nggak ada tenaga sama sekali. Terus ketika aku bangun, aku langsung kaget kan. Ya ampun, cuma mimpi gitu. Tuhan, aku nggak siap. Aku masih nggak siap kalau papaku sampai meninggal gitu. Kemudian beberapa waktu sebelum itu kan kami memang ada renovasi kamar untuk papa, karena memang aku kali itu menang lomba lagi, jadi aku bisa renovasi kamar. Lagi renovasi, tiba-tiba di rumah itu kan tukang itu naik ke genteng. Nah, papaku tuh biasanya tiduran di bawahnya, di sofa. Di sofanya itu pas itu ada di bawahnya tempat tukang aku tuh lagi dandan gitu. Dan nggak tahu kenapa papaku waktu itu kan aku ajak ke pasar ya. Aku kalau ke pasar kan ngajak papaku biasanya. Ya pak, ke pasar gitu. Dan dia nggak tiduran lagi di situ. Pulang dari pasar, aku tuh kaget banget karena di tempat papaku tidur itu palu dari genteng jatuh, lewatin plafon. Plafonnya itu sampai bolong, dan palunya itu sampai sudah ada di bantalnya papaku. Kalau seandainya waktu itu papaku nggak ikut aku ke pasar dan dia masih tidur di situ, wah, kepalanya pasti kena. Tuhan, sekali lagi Tuhan bebaskan papaku tuh. Wah, itu udah alarm kedua. Alarm ketiga, masuklah papaku ke UGD karena seseknya itu nggak bisa ditolak lagi, terus dia makannya juga nggak ada. Terus sampai di UGD, di rumah sakit, dirawat selama beberapa hari. Sebelah kamarku tuh udah kayak orang heboh karena ada yang meninggal. Lalu Tuhan tanya sama aku, dalam hati nurani aku ya, gimana kalau papaku meninggal? Siap nggak? Kenapa dia nangis seperti itu? Apakah aku akan nangis seperti itu kalau papaku meninggal? Aku lihat kondisi papaku udah nggak bisa ditinggal sama sekali. Jadi aku tuh kayak nggak bisa mengurus diri sendiri tuh nggak bisa. Bahkan mau kencing, mau BAB pun nggak bisa. Karena papaku tuh benar-benar kayak nggak bisa ditinggal sama sekali. Sedetik pun dia nggak bisa ditinggal. Karena aku misalnya lengah tidur kan aku nggak tidur ya selama 5 hari merawat papa di rumah sakit. Itu kalau aku tidur sebentar, aku pernah ya kelap gitu kan karena capek banget, harus istirahat. Tahu-tahu papaku tuh udah nyambutin selang infusnya tuh sampai 3 kali.
darah itu udah ngejar di lantai. Nah, aku langsung udah panik banget kan, aku lari cari suster. Dan yang bikin aku gemes tuh susternya tuh nggak bisa langsung cek 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 gitu loh. Jadi santai banget dia ngeliatin darah langsung. Darahnya juga pelan-pelan. Ini darah udah keluar semua kok masih aja santai gitu loh. Terus akhirnya eh, aku merasa capek sendiri gitu loh. Aduh, Tuhan tuh kayak mau nunjukin gimana ini sudah kayak gini tuh kamu masih ganduli papamu apa enggak gitu. Iya, tapi aku masih kuat loh Tuhan, aku masih mau kok pengen papa itu sembuh gitu. Walaupun aku udah tidur selama 5 hari. Terus kemudian kali keempat, reminder keempat, alarm keempat, papa sudah nggak doyan makan lagi. Dia sudah mulai hilang, ingatannya sudah kacau. Tapi dia masih ingat namaku. Waktu itu akan bilang, papa jangan gerak, ini masih ada alat-alat dipasang di rekam jantung gitu. Papa dimasuk ke ruangan perawatan, ruang intensif, karena dia makan pisang satu aja nggak mau dimakan, jadi cuma di mut aja di dalam mulutnya, dia nggak mau keluar, ada mau ditelan. Dan itu rasanya kayak udah mampet di situ aja gitu. Ayo dong makan pak, ini harus jamnya minum obat gitu. Aku maksa gitu, tapi papa aku udah nggak mau makan lagi, kayak udah nggak punya harapan hidup. Terus di dopamin aku harus di apa ya istilahnya dikuatin lagi di jantungnya, kayak dipompa gitu. Dan aku harus nunggu itu ada alat yang tek cetak jantung. Kalau udah ada bunyi alarm gitu, waduh ini berarti gawat. Jam berapa ya, jam 12 itu adikku keluar, dia makan. Dia rencananya mau tidur di rumah karena aku disuruh jaga. Wah, udah mulai gerak. Terakhir yang papaku bilang ke aku tuh, Susan kok nakal ya. Aku kan pegangin tangannya papa biar nggak nyabutin itu alat gitu. Susan jangan nakal toh gitu. Terus ya aku tuh gak nakal pak, aku tuh pengen papa itu sembuh gitu loh. Terus papa udah mulai gelisah gitu. Terus kemudian tiba-tiba alatnya tuh bunyi kayak udah nggak ada detak jantung lagi. Aku ngeliat papa aku lihat di alat itu udah jalannya udah kayak garis lurus gitu. Terus aku udah mau panggil suster itu, kok papa kejang gitu. Aku balik, aku cari susternya masih tidur, jam 12:30 kalau nggak salah. Terus aku bilang, suster tolong papaku udah ini alatnya udah nggak gerak gitu. Susternya juga dengan santainya gitu. Aku lari gitu kan. Aku ada telepon adikku, kamu sekarang pulang, papa nih muntah darah, aku bilang gitu. Sampai akhirnya benar papaku keluar darah di sini. Terus bapak itu sebelum meninggal dikucak, dan aku melihat dengan mata kepalaku di bawah itu meninggal. Lemas banget. Di saat seperti itu, di saat saya sudah berusaha untuk gandoli papa tetap nggak mau. Ya udah, sampai akhirnya pikiran saya tuh kosong banget ya. Tuhan sudah ingetin saya ketika saya sudah nggak bisa tidur, ketika saya udah capek dengan diri saya, udah capek juga, saya nggak bisa tidur selama 5 hari, saya nungguin papaku. Tuhan tuh ingetin saya, bisa nggak kamu masih tetap bisa nggak jaga papa kalau kamu sendiri juga nggak bisa jaga diri kamu sendiri. Ya waktu itu aku nggak bisa bilang apa-apa. Ya udahlah Tuhan, papaku sekarang udah tenang di surga. Tapi satu hal hikmah yang bisa saya ambil di sini adalah ketika Tuhan akan mengambil orang yang kita sayang, Tuhan tuh sudah mempersiapkan hati kita sebenarnya. Ketakutan, kecemasan saya dulu waktu saya masih tinggal dengan papa dan keadaan sehat, saya khawatir juga kalau terjadi apa-apa sama papaku tuh gimana gitu. Dan ketika terjadi beneran, itu saya benar-benar kayak dikuatkan banget. Jadi kecemasan yang dulu saya alami beberapa waktu yang lalu itu nggak ada artinya. Karena ya itulah, semua itu titipan dari Tuhan. Ya.
orang tua kita adalah titipan, tidak selamanya dia tinggal bersama kita. Jadi apapun yang terjadi kita harus struggle life. Papaku tuh orang yang sangat sayang di dunia ini, yang sayang sama aku tuh sama papa gitu. Waktu papaku mau meninggal, rasanya tuh udah kayak nggak bisa ikhlas. Tapi ketika terjadi beneran, itu benar-benar kayak ada kekuatan di dalam. Yes, papaku sudah meninggal. Papaku sudah tenang bersama Tuhan di sorga. Karena sebelum papaku meninggal, sebelum kejadian dari ada palu jatuh dari genteng itu, papaku tuh cerita sama aku. Aku mimpi, aku pakai seragam upacara. Seragam itu benar-benar kayak jas putih-putih. Aku jalan. Terus aku jalan sama temanku mau ikut upacara ceritanya. Tapi temanku itu tadinya mau ikut terus nggak jadi. Dan kami akhirnya besoknya kami jalan bareng ke tempat upacara. Dari situ aku baru sadar ketika papaku meninggal. 1 hari kemudian temennya yang biasanya sama papaku itu juga meninggal. Jadi semua itu ada hubungannya gitu loh. Tuhan bisa ngasih tahu kita lewat mimpi. Tuhan bisa mempersiapkan kita lewat suara hati. Jadi rasa untuk kehilangan, rasa cemas yang berlebihan, makanya kita jangan memikirkan dulu gimana nantinya gimana, itu serahin aja sama Tuhan, karena memang tidak ada yang abadi di dunia ini. Perpisahan dengan orang yang kita kasih untuk kembali kepada Tuhan itu bukan perpisahan yang selamanya, tapi perpisahan sementara, karena suatu ketika kita akan berjumpa lagi di sorga. Aku tahu papaku sangat senang dalam keadaan dia meninggal. Dia bisa senyum setelah dimandiin tuh, dia senyum, saudara. Jadi aku melihat papa segitu damai sekarang. Papaku sudah bersama ibuku di surga, dan aku merasa ya ini hidup aku sekarang. Aku struggle life sendiri, dan apa yang dulu aku khawatirkan, kecemasan yang berlebihan itu sekarang jadi sebuah kekuatan untuk aku bisa struggle life banget. Jadi intinya adalah Tuhan tetap beserta kita sekalipun orang tua kita meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedikit, dan dia berjanji bertanggung jawab atas kehidupan kita. Dia pelihara hidup kita dari hari ke hari. Mungkin ada di antara saudara yang orang tuanya meninggal dan Anda merasa sedih. Yakinlah bahwa suatu saat nanti kita semua pasti akan bertemu di surga bersama orang tua kita. Amin, saudara. Itu adalah sedikit kisah tentang papaku. Bagaimana Tuhan menguatkan hati saya, memberikan saya kesiapan mental ketika papaku meninggal. Dan semoga itu jadi berkat buat kalian semua juga.